Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bapak akan membuat materi pembelajaran pada hari ini pada tanggal 25 Agustus 2020, yaitu mengenai pembelajaran IPS dengan materi kondisi alam dan dinamika kedudukan di dunia. Baik, kita langsung saja. Kondisi alam dan dinamika kedudukan di dunia ini kita mulai dari benua Asia, di mana kita tahu bahwa benua Asia ini adalah benua terbesar di dunia. Adapun kondisi alamnya, kita ambil dua contoh saja untuk negara di benua Asia, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Di mana di Indonesia ini kondisi alamnya antara lain ada 3 hal yang ditampilkan di sini, yaitu pertama, di Indonesia itu daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Jadi Indonesia ini adalah daerah tempat pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia dari atas, Pasifik ini dari arah atas kanan, dan Australia dari bawah kanan. Yang kedua adalah terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Nah, 3 kawasan flora ini yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan kawasan flora dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, batas pembagian wilayah ini tentu kita masih ingat di kelas 8 itu sudah dipelajari batasannya. Ada garis namanya garis Wallace yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi. Dan kemudian ada garis Weber. Garis Weber ini adalah membatasi wilayah Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Nah, di Indonesia ini beriklim tropis. Karena apa? Karena berada pada garis astronomis masih terletak di areal beriklim tropis. Kemudian kondisi alam yang ketiga yaitu Indonesia ini kaya akan sumber daya alam seperti tambang. Tambang ini kita tahu ya, misalnya minyak bumi, kemudian emas, besi, dan lain-lain sebagainya. Bisa nanti kalian pelajari melalui internet atau Google. Dan Indonesia juga kaya akan hutan, daerah pertanian dan perkebunan. Ini adalah Indonesia. Kemudian untuk benua Asia, negara Korea Selatan, ini kita ambil contoh. Korea Selatan termasuk benua Asia. Ini ada 3 hal juga, yaitu di Korea Selatan terdapat titik tertinggi di Halashan dan pegunungan Tibet. Nah, ini. Kemudian yang kedua, memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Yang ketiga, iklim sedang dengan 4 musim. Nah, bisa dilacak juga nanti untuk lebih
belajarnya melalui pembelajaran online ya. Berikutnya, ini kondisi kependudukan di benua Asia secara umum ya. Secara umum ini adalah male, female, laki-laki dan perempuan maksudnya gitu ya. Bagaimana keadaan kondisi penduduk secara umum benua Asia? Pertama adalah jumlah penduduknya paling tinggi. Nah, ya, sudah jelas sekali. Dan yang kedua, keragaman budaya penduduk sangat tinggi. Kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris. Agraris ini maksudnya sektor pertanian dan industri. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke benua Amerika ya. Terutama kita ambil contoh Amerika Serikat dan Chili. Nah, kondisi alamnya untuk Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografi, ini tekstur permukaan dari negara Amerika, permukaan bumi ini sangat beragam. Ini istilahnya adalah topografi. Seperti ada pegunungan, gurun, daerah rendah, dan gletser. Apa itu gletser? Nah, ini nanti bisa kalian cari keterangannya melalui online. Kemudian yang ketiga, Amerika Serikat kondisi alamnya itu kenampakan alam yang terkenal yaitu Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Nah, sedangkan di negara Chili, ini ada termasuk benua Amerika, Chili adalah negaranya terpanjang dan tersempit di dunia. Jadi negara Chili ini lihat di peta itu memanjang dan sempit. Kemudian kondisi yang kedua adalah kenampakan alam yang terkenal yaitu Gurun Atacama. Yang ketiga adalah 2/3 bagian utara Chili terletak di atas lempeng Nazca. Nah, kemudian kondisi penduduk Amerika ini kita bandingkan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, kalau di Amerika Utara ini didominasi oleh negara-negara maju, sedangkan di Amerika Selatan penduduknya ini didominasi sektor agraris. Nah, kalau negara maju ini sektor ekonominya tentunya adalah industri ya. Nah, contoh negara maju ini adalah Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian yang Amerika Utara yang kedua, kondisi penduduknya adalah laju pertumbuhannya rendah. Rendah ini maksudnya per tahun itu pertumbuhan penduduknya itu rendah atau kecil gitu. Sedangkan di Amerika Selatan sebagai negara yang relatif negara berkembang, tentunya kategori laju pertumbuhan penduduknya sedang ya, sedang. Sedangkan Amerika Utara untuk kondisi berikutnya adalah perkembangan teknologi sangat maju. Sedangkan Amerika Selatan kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil. Kita lanjutkan untuk kondisi alam dan kependudukan di benua Afrika. Nah, di benua Afrika ini termasuk adalah negara Mesir dan Nigeria. Nah, silakan bandingkan di sini, amati perbandingan dari kondisi alam Mesir. Nah, di Mesir itu ada Sungai Nil,